khilafah itu suatu bentuk jamaah untuk mempersatukan umat di muka bumi ini, merupakan kewajiban mutlak, hukumnya wajib, jadi bukan sunnah muakkad, bersatunya umat yang beriman itu. Caranya, kalau bersatu, perintah Allah dan Rasulnya wajib. Tidak ada khilaf ulama kan? Berpecah belah haram, yang mengharamkannya Allah dan Rasul. Tidak ada khilaf ulama. Orang kafir pun menyuruh, pemimpin kafir pun menyuruh umatnya bersatu, saking pentingnya bersatu. Nah, pertanyaannya, apakah orang beriman ini diperintah oleh Allah dan Rasulnya bersatu dan diharamkan oleh orang berpecah belah? Terus caranya tidak diterangkan oleh Allah dan Rasulnya. Karang sendiri caranya. Itu masalah. Sekarang umat Islam sedunia ini punya masalah yang sangat fatal, menghancurkan Islam. Karena mereka karang sendiri cara bersatu. Padahal itu katanya wajib. Sementara yang tidak wajib saja, bapak tidur berkarang sendiri nggak bisa. Apalagi kalau yang wajib dikarang sendiri, sholat zuhur bisa jadi 3,5 rakaat. Wajib kalau karang sendiri. Inilah yang menghancur. Maka kesimpulan ulama hasil ijtihad mereka itu bahwa bersatu di karang sendiri inilah yang telah menghancurkan Islam. Maka sekarang hukum Allah tidak laku di negeri ini, di negeri manapun tidak berlaku. Karena apa? Ya karena itu mereka telah maksiat semuanya, mengarang sendiri cara bersatu. Sementara bangun tidur aja karang sendiri nggak bisa. Padahal tidak wajib, tidak berdosa, tidak baca alhamdulillahilladzi ahyana, tidak berdosa. Tapi cuma rugi karena tidak ada pahalanya kan. Itu pun tidak bisa dikarang sendiri. Al-Fatihah gitu kan lebih bagus, lebih lengkap. Alhamdulillahirrahmanirrahim malikum lebih bagus. Tidak bisa karang sendiri. Apalagi ngarangnya lebih jelek lagi. Nah, inilah kehancuran umat Islam di muka bumi ini dengan kehancuran kekhalifahan Islam itu. Maka untuk itu kita umumkan kekhalifahan ke muka bumi ini, bukan untuk satu negara. Di akhirat itu tidak ada Islam negara, itu nggak ada. Jadi surga negara Amerika gitu, surga Indonesia gitu, surga Mekah nggak ada di akhirat. Surganya orang beriman yang bersatu. Orang beriman tidak bersatu diancam oleh Allah, itu jelas ayatnya, kita sudah hafal semua. Azab katanya Allah. Surat Al-An'am 65 itu kan. Kata Rasulullah azab berpecah belah itu. Kita berada di situ sekarang, ulama berjuta-juta di dunia ini ada di situ. Karena ngarang sendiri itu. Maka hasil karya kita lah bukan karena orang kafir kita ini hancur, tapi karena orang beriman itu sendiri tidak mau menepati kesatuannya menurut ajaran Islam, dikarang sendiri. Akibatnya gitu. Inilah kita mau rubah. Lalu ada orang berpikir, mana wilayah kekuasaannya? Loh, bersatu itu apa harus berkuasa dulu apa? Bangsa Indonesia ini merdeka supaya bersatu, bukan bersatu untuk merdeka. Ini cara berpikirnya terbalik-balik, kata orang Jawa tuh, walik-walik. Enggak rasional itu cara berpikirnya. Bersatu itu bersatu, ada pemimpinnya satu, itu tandanya bersatu. Oh bersatu pemimpinnya 10 ya, enggak masuk akal, orang gila apa. Rumah tangga bersatu, pemimpinnya 1. Perusahaan bersatu, pemimpinnya 1. Yang lainnya wakil-wakil saja, pelengkap saja. Sekolah bersatu, pemimpinnya 1. Masa ada bersatu, pemimpinnya 2, 3 ya, lucu. Itu orang tidak beres namanya. Cara berpikirnya itu loh, tidak usah pakai dalil. Apalagi pakai dalil, ancamnya neraka. Pemimpin kafir menyuruh umatnya bersatu, karena dia pemimpinnya yang nyuruh bersatu itu.
Maka diancam oleh pemimpinnya. Tidak bersatu, borgol masuk penjara. Kalau kita ini bukan pemimpin yang ngajak kita bersatu, Allah dan Rasulnya. Tidak bersatu, bukan masuk penjara, masuk neraka. Bukan gampang itu. Maka ini harus kita kembalikan umat Islam sedunia, kiai-kiai sedunia ini harus kita ajak berpikir bersatu. Jangan kalian karang-karang sendiri bersatu itu. Apa kalian lebih pintar dari Nabi? Katanya agama sudah sempurna. Apa enggak ada yang diwajibkan ini enggak diterangkan. Mana kesempurnaan din itu? Karang sendiri. Nah ini. Maka karena pemikiran para ulama, para umumnya ulama berpikir itu tadi berhubungannya dengan kekuasaan, maka dia tidak bersatu sebelum nanti kalau sudah berkuasa baru khilafah katanya. Nah itu masalahnya, karena sudah keliru, sudah putus asa, sudah namanya sudah ketemu jalan buntu, nggak berani mengumumkan kekhalifahan, khawatir dengan kekuatan musuh. Akhirnya dia bikin nama-nama yang dikarang sendiri sama maunya. Kalau dibilang Anda buat perpecahan, oh tidak, untuk bersatu, semuanya untuk bersatu. Caranya karang sendiri, mana agama ini tidak beres berarti. Masa iya karang sendiri? Nah itulah akhirnya dengan karangan itulah setan masuk. Mulai berijtihad, hasilnya para ulama, oh kalau khilafah harus punya wilayah kekuasaan. Nabi aja 13 tahun udah punya wilayah kekuasaan. Tetap Nabi juga. Maka khilafah alamin aja nubuah. Datanya sudah begitu panjang, datanya setelah Nabi itu khalifah. Masa nggak paham-paham? Artinya kita ini apa ya, kayak orang buta apa enggak melihat kenyataan? Otak kita masa ada berpikir. Dibuktikan setelah Nabi itu khalifah, kok bisa yang lain dulu mempersatukan umat itu. Kan aneh itu. Apa yang pengecut umat Islam ini? Nah ini masalah. Lalu karena diubah kekuasaan, maka ditanyalah, seolah-olah dia itu orang pintar. Yai seolah-olah dia itu kan, mana khilafah, mana wilayah kekuasaannya, mana itu katanya apa hukumnya tidak berlaku. Lucu, bersatunya enggak minta wilayah kekuasaan dari mana? Aneh. Itu satu pemikiran yang aneh, jalan buntu. Akhirnya bersatunya dikarang sendiri kan. Akhirnya pemimpin Islam itu untuk bersatu umat Islam berapa pemimpinnya? 200. Bukan 20 lagi, 200, 300 pemimpin Islam. Kapan bersatu itu tandanya satu pemimpin, barang bersatu. Itu mah enggak usah orang pintar, ya, anaknya dia juga paham istilahnya. Bersatu satu pemimpin, paham lah. Orang buta huruf juga, orang kebun kalau sudah dewasa itu paham lah, bersatu itu satu pemimpin. Bapak bersatu di rumah tangga, bersatu pemimpinnya berapa? 2, ya berkelahi. Ya nggak bisa lah. Nah ini prinsip, ini yang kita bawakan umat. Jadi kalau ada yang, wah wilayah kekuasaan, sehingga pemerintah di dunia ini, kalau dengar khilafah itu karena mengikut pendapat ulama-ulama yang banyak itu, wah khilafah berarti dia akan merubah negara gitu.